Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah desa kecil di Jawa Timur hidup tenang dengan penduduk yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh pabrik. Tapi suatu malam, tanpa mendung dan tanpa hujan, tiba-tiba langit memancarkan petir besar yang menyambar sebuah bukit di dekat desa. Warga bingung dan panik, karena tidak ada penjelasan logis atas peristiwa itu. Beberapa hari kemudian, sekelompok anak menemukan sebuah lubang besar di bukit, dan di dalamnya terdapat batu berwarna biru terang yang masih berasap. Warga percaya batu itu adalah benda ajaib yang bisa membawa keberuntungan dan kemakmuran. Tapi ketika pemerintah dan ilmuwan datang untuk mengambil batu itu, terjadi konflik dan penolakan. Mereka menganggap batu itu adalah hak milik desa. Sampai akhirnya batu itu dibawa ke Jakarta dan diketahui sebagai asteroid langka yang sangat penting untuk penelitian. Apa yang sebenarnya jatuh dari langit? Mengapa warga begitu percaya batu itu membawa harapan? Dan bagaimana akhir dari kisah ini? Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Desa Sumberjati terletak di antara dua perbukitan kecil di ujung timur Pulau Jawa. Sebuah tempat yang seolah terlewatkan waktu, di mana suara mesin kota tidak pernah terdengar, dan udara masih wangi dengan aroma tanah basah dan daun bambu. Pagi-pagi buta, kabut turun tipis menyelimuti sawah dan jalan setapak. Suara kokok ayam bersahutan dari kejauhan, diiringi lonceng sapi dan gemericik air irigasi. Anak-anak berangkat sekolah tanpa alas kaki, melewati pematang, tertawa sambil membawa buku dalam kantong plastik. Para ibu mulai menanak nasi di dapur kayu, dan para bapak mengayuh sepeda menuju ladang atau pabrik kecil di pinggiran kecamatan. Semua terasa lambat, tapi indah. Sumberjati adalah tempat di mana kesederhanaan bukan kekurangan, melainkan cara hidup yang diwariskan turun-temurun. Di desa ini, musim menjadi penentu ritme kehidupan. Ketika hujan turun, para petani menanam padi, dan saat kemarau datang, mereka beralih menanam jagung atau tembakau. Langit biru menjadi penanda harapan. Mendung berarti rezeki sebentar lagi tiba. Di sore hari, langit Sumberjati selalu indah. Matahari turun pelan di balik bukit, menciptakan cahaya emas yang menyapu sawah seperti lukisan. Anak-anak bermain bola di lapangan tanah, sementara suara beduk dari surau kecil menggaung memanggil untuk sholat maghrib. Tak ada lalu lintas bising, tak ada hiruk-pikuk pasar besar. Hanya suara alam, dan suara hati orang-orang yang sudah terbiasa hidup dalam ketenangan. Pak Lurah bernama Suraji, pria parubaya yang disegani dan dihormati. Ia dikenal bijak dan dekat dengan warganya. Setiap malam ia duduk di teras rumahnya yang menghadap jalan desa, meminum teh hangat sambil menyapa siapapun yang lewat. Ia tahu nama hampir semua anak-anak di desa, dan hafal ladang siapa yang sedang ditanami. Bagi warga, Pak Lurah bukan hanya pemimpin, tapi juga pengayom. Ia menjadi tempat mengadu ketika harga gabah turun, atau ketika anak-anak muda mulai sulit mendapat pekerjaan. Semua hal diselesaikan dengan musyawarah, tanpa banyak teriakan, tanpa banyak perintah. Di Sumberjati, kata ramai berarti gotong royong, bukan keributan. Namun, di balik ketenangan itu, ada rasa cemas yang perlahan tumbuh. Hasil panen tahun ini tak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Harga pupuk naik, cuaca mulai tak menentu, dan banyak anak muda mulai meninggalkan desa untuk mencari kerja di kota. Pabrik kecil yang dulu menjadi tumpuan warga perlahan merumahkan beberapa karyawan. Dulu tanah ini cukup memberi makan 5 keluarga, kata seorang petani tua. Sekarang, bahkan untuk satu saja nyaris tak cukup. Tapi meski hidup makin berat, warga tetap bertahan. Karena bagi mereka, desa ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi tanah warisan, tempat darah dan keringat leluhur menetes selama puluhan tahun. Malam hari, desa Sumberjati sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing terdengar di kejauhan. Lampu-lampu rumah temaram, sebagian hanya dari pelita atau bohlam kecil.
Di balik jendela-jendela kayu, keluarga-keluarga berkumpul, makan malam sederhana dengan nasi, sambal, dan sayur dari kebun sendiri. Tak ada yang menyangka bahwa dalam beberapa hari ke depan, sebuah peristiwa akan mengguncang desa ini. Sebuah cahaya dari langit akan memecah malam yang sunyi, dan kehidupan yang tenang akan berubah selamanya. Malam itu, Sumberjati terlelap dalam sunyi yang biasa. Tidak ada tanda apapun di langit. Udara sedikit hangat, langit bersih, bahkan bintang-bintang terlihat lebih terang dari biasanya. Angin hanya berhembus pelan, menggerakkan dedaunan dan membuat tirai bambu bergoyang lembut di beberapa jendela rumah warga. Di surau kecil dekat balai desa, suara ngaji anak-anak baru saja selesai, meninggalkan gema samar di udara malam. Di rumah Pak Lurah, lampu minyak masih menyala temaram, dan beliau sedang duduk merenung, memikirkan bagaimana cara menenangkan warga soal pupuk yang makin mahal. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada pertanda buruk. Tapi, takdir sering datang bukan dalam bentuk bayangan, melainkan dalam cahaya yang menyilaukan. Tepat pukul 11 malam, kilatan dahsyat membelah langit di atas desa. Tidak ada hujan, tidak ada awan, tapi suara petir itu menggelegar, seolah langit pecah terbuka. Cahayanya terang, biru keputihan, dan begitu kuat hingga menerangi seluruh desa dalam sekejap. Warga yang sudah tidur sontak terbangun, anak-anak menangis, hewan-hewan berlarian. Guci-guci jatuh di dapur, pintu rumah terbuka terbanting oleh tekanan udara. Di langit, sesosok cahaya melesat cepat lalu menghilang di balik bukit belakang desa. Beberapa orang berlari keluar rumah, melihat ke langit, saling bertanya. Tapi tak ada hujan turun setelah itu. Tak ada guntur susulan, hanya kesunyian dan bau hangus samar yang terbawa angin. Pak Lurah Suraji segera keluar dengan senter tua dan memanggil dua warga lain untuk mengecek sekitar. Tapi malam terlalu gelap dan medan bukit terlalu curam untuk dijelajahi saat itu. Ia hanya berdiri menatap puncak bukit dari kejauhan, dengan rasa was-was yang belum bisa ia jelaskan. "Petir apa itu?" bisiknya. Warga berkumpul di depan rumah masing-masing. Banyak yang berdoa, banyak yang hanya diam dan saling tatap. Ada yang berkata itu mungkin tanda alam. Ada yang menduga itu pertanda buruk. Namun semua kembali ke rumah tanpa jawaban, menyisakan rasa tidak tenang yang mengendap di dada. Tak ada satupun yang tidur nyenyak malam itu. Keesokan paginya, kabar tentang petir itu tersebar dari mulut ke mulut. Anak-anak bercerita di warung, para ibu bergosip di sumur, dan para bapak membicarakannya sambil ngopi di bel bambu. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang mereka lihat malam itu. Beberapa bersaksi melihat cahaya seperti api jatuh dari langit. Ada pula yang mengaku mendengar suara seperti benda berat menghantam tanah. Tapi ketika warga naik ke bukit pagi harinya, mereka tidak menemukan apa-apa. Tanah tampak seperti biasa. Tidak ada jejak terbakar. Tidak ada kawah. Seolah-olah semua hanya mimpi, atau ilusi yang ditanam langit untuk menguji keteguhan bumi. Namun sejak malam itu, desas-desus mulai berkembang. Ada yang bilang langit sedang marah. Ada pula yang percaya sesuatu telah dikirim dari atas sana. Sesuatu yang belum waktunya dijamah manusia. Anak-anak mulai takut ke bukit sendirian. Hewan ternak menjadi gelisah saat malam datang. Bahkan langit di atas Sumberjati terasa berbeda. Terlalu hening, terlalu bersih, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Dan diam-diam, alam pun menahan napas, menunggu sesuatu. Sesuatu yang akan segera ditemukan oleh tangan-tangan kecil yang tak sengaja melangkah ke rahasia besar itu. Pagi itu, langit Sumberjati kembali cerah seperti biasa. Matahari naik perlahan dari balik bukit, menyinari sawah yang basah oleh embun. Anak-anak sudah berkumpul di lapangan kecil di dekat surau. Sebagian membawa layangan baru yang mereka buat dari bekas kantong plastik. Mereka berlari-lari sambil tertawa, seolah malam penuh petir itu hanya sekilas bayang-bayang. Di antara mereka,
Ada 3 bocah yang dikenal suka menjelajah, Bayu, Andra, dan Reno. Ketiganya memutuskan membawa layangan ke atas bukit, tempat yang semalam menjadi pusat cerita misterius. "Ayo ke sana," katanya, "ada petir jatuh," ucap Bayu sambil tertawa kecil. Meskipun ada rasa takut, rasa ingin tahu mereka jauh lebih besar. Mereka menyelinap pergi, tanpa memberitahu orang tua, membawa benang dan layangan, dan keberanian yang polos. Perjalanan ke atas bukit tak mudah. Semak belukar mulai meninggi karena jarang dilewati orang. Tanah masih agak lembab, membuat kaki mereka beberapa kali terpeleset. Tapi suara angin di puncak, dan bayangan langit luas di atas sana, membuat mereka terus melangkah. Reno, si paling kecil, sempat ingin mundur, tapi Andra meyakinkannya dengan senyum berani. "Kalau ada batu petirnya beneran, kita bisa jadi terkenal," katanya dengan penuh semangat. Mereka akhirnya sampai di puncak bukit, dan di sanalah semuanya berubah. Tepat di tengah padang rumput kecil yang biasanya datar, kini ada sebuah lubang besar. Tanah di sekitarnya hangus, hitam, dan berasap tipis. Mereka saling pandang. Nafas tercekat. Lubang itu kira-kira selebar 2 meter. Cukup dalam hingga tak terlihat dasarnya secara jelas. Dari dalamnya keluar asap putih seperti uap panas, dan ada bau seperti logam terbakar. "Kamu lihat enggak? Ada cahaya di dalam," seru Bayu. Mereka bertiga mendekat dengan hati-hati, berpegangan satu sama lain. Di dasar lubang, terlihat sebongkah batu berwarna biru terang, memancarkan cahaya yang tak seperti lampu, tapi seperti hidup. Warnanya berkilau, seolah bergerak di dalamnya. Tidak ada suara, tapi udara di sekitar terasa bergetar. Ketiganya langsung mundur dengan panik. Jantung berdebar tak karuan. Mereka tahu, ini bukan hal biasa. Ini bukan dari bumi. Mereka berlari turun bukit tanpa berkata apapun. Napas tersengal, wajah pucat. Langsung menuju rumah Pak Lurah dan bercerita terbata-bata. Saling menyambung kalimat karena begitu tergesa. Pak Suraji awalnya mengira mereka bercanda atau sedang menakut-nakuti. Tapi melihat mata mereka, ia tahu anak-anak ini tidak sedang mengarang. Ia memanggil 2 orang dewasa, lalu naik ke bukit bersama-sama. Sesampainya di sana, ia berhenti, terdiam, dan napasnya tercekat. Lubang itu nyata, batu itu nyata, dan cahayanya memantul di matanya seperti nyala api dari langit yang jauh. Ia berdiri di tepi lubang cukup lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Ini bukan sembarang batu." Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Sebelum sore menjelang, puluhan warga sudah naik ke bukit, ingin melihat sendiri apa yang anak-anak temukan. Ada yang membawa kamera ponsel, ada yang membawa air kembang, bahkan ada yang membawa kemenyan. Wajah mereka campur aduk antara takjub, takut, dan bingung. Beberapa berlutut dan berdoa, meyakini bahwa batu itu adalah berkah dari langit. Yang lain mengaitkannya dengan cerita turun-temurun tentang batu bintang pembawa perubahan. Tapi satu hal pasti, tak ada satupun dari mereka yang pernah melihat cahaya seperti itu. Di tengah kerumunan, Pak Lurah hanya berdiri diam, dengan dahi berkerut dalam. Ia tahu, malam petir itu adalah permulaan, dan batu itu akan mengubah segalanya. Bukit kecil yang biasanya sepi, kini menjadi tempat paling ramai di desa Sumberjati. Setiap hari, puluhan warga naik dan turun membawa rasa penasaran yang tak terbendung. Ada yang hanya ingin melihat, ada pula yang berani mendekat hingga tepi lubang dan mencoba melempar batu kecil ke dalam. Batu biru itu tetap bersinar, tak berubah bentuk, seolah tak terpengaruh waktu. Beberapa warga mulai membawa sesajen dan bunga, meyakini bahwa batu itu adalah titisan dari langit. "Ini bukan sembarang batu," kata Mbah Karyo, tetua desa. "Ini adalah berkah dari para leluhur." Malam-malam di bukit kini dipenuhi lampu minyak, suara doa, dan harapan. Harapan
bahwa kehidupan mereka yang susah akan berubah, bahwa batu itu adalah jawaban dari langit atas doa mereka selama ini. Rumor mulai berkembang kemana-mana. Ada yang bilang, siapapun yang menyentuh batu itu akan sembuh dari penyakit. Ada pula yang percaya, batu itu bisa mendatangkan hujan atau panen melimpah. Seorang ibu bahkan mengaku mimpinya menjadi kenyataan setelah melihat batu itu. Kepercayaan warga perlahan tumbuh menjadi keyakinan. Mereka mulai menyebut batu itu sebagai batu penerang, simbol harapan baru bagi Sumberjati. Sementara itu, Pak Lurah mulai gelisah. Ia tahu, perhatian seperti ini bisa jadi berkah, tapi juga bisa jadi bencana. Ia sudah mengirim surat ke pemerintah kecamatan, meminta bantuan untuk mengamankan lokasi. Tapi belum sempat jawaban datang, kabar itu sudah menyebar lebih luas dari yang ia bayangkan. 3 hari setelah penemuan itu, media nasional mulai datang. Wartawan dengan kamera besar, mobil berstiker TV swasta, dan mikrofon berjajar mendatangi desa yang biasanya asing dari dunia luar. Mereka mewawancarai warga, merekam batu dari jarak jauh, dan membuat liputan yang viral di media sosial. Pak Lurah kewalahan. Ia harus mengatur kerumunan, menenangkan warga, dan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang belum ia pahami jawabannya. Tak lama kemudian, datanglah tim dari pemerintah pusat, ilmuwan, polisi, dan pejabat daerah. Mereka membawa alat-alat berat, pagar pembatas, dan pengumuman resmi. Batu akan diambil untuk diteliti lebih lanjut di Jakarta. Pernyataan ini langsung memicu kegaduhan. Kenapa harus dibawa? Ini milik kami, teriak seorang petani. Ini dikirim untuk desa ini, bukan untuk orang kota. Suasana menjadi tegang. Warga mulai menyusun petisi. Bahkan ada yang menutup akses ke bukit dengan bambu dan kayu. Beberapa anak muda membentuk kelompok jaga malam. Takut batu itu diambil diam-diam. Pak Lurah berusaha menenangkan, memanggil semua tokoh masyarakat untuk musyawarah di balai desa. Tapi suara warga sudah terlalu penuh emosi. Mereka merasa batu itu adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki hidup mereka. Mereka melihatnya bukan sebagai benda asing, tapi sebagai janji dari langit. Pak Lurah akhirnya meminta waktu kepada tim pemerintah. Ia tahu ini bukan sekadar soal batu, tapi soal harapan, harga diri, dan luka lama dari kemiskinan yang tak pernah selesai. Ia berbicara dari hati ke hati kepada warga, bahwa batu ini memang luar biasa, tapi harus diserahkan dengan bijak. Kalau memang batu ini bisa membawa manfaat, katanya, biarlah ia jadi berkah untuk semua, bukan hanya untuk kita. Suaranya bergetar, warga terdiam, beberapa mulai menangis, dan perlahan-lahan, ketegangan itu mencair. Meski dengan berat hati, warga akhirnya bersedia melepas batu penerang ke tangan para ilmuwan. Mereka tak lagi menganggapnya sebagai milik, tapi sebagai tanda bahwa Sumberjati pernah disentuh oleh langit. Pagi itu, langit di Sumberjati tampak pucat. Awan menggantung diam, seolah ikut menyimpan kesedihan warga yang berdiri berjejer di tepi jalan desa. Di antara mereka, berdiri Pak Lurah Suraji dengan tangan terlipat di depan dada. Matanya menatap lurus ke arah bukit tempat batu itu ditemukan. Sebuah truk pemerintah sudah bersiap, dikelilingi petugas berbaju lengkap, bersarung tangan, dan mengenakan pelindung. Batu biru itu kini ditempatkan dalam kotak kaca besar, bersinar lembut seperti bintang yang disimpan di dalam bumi. Suara truk mengaum pelan, dan perlahan meluncur meninggalkan desa. Tak satu pun warga berbicara. Hanya suara ranting yang patah tertiup angin, dan isakan kecil dari seorang ibu tua yang menggenggam bunga melati di tangannya. Hari itu, Sumberjati kehilangan sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Namun meski batu itu telah pergi, jejaknya masih tertinggal. Sejak kepergian benda langit itu, banyak hal berubah di desa. Jalan menuju bukit diperbaiki, dan balai desa direnovasi karena sempat jadi pusat kunjungan. Beberapa media masih datang untuk menulis kisah lanjutan.
Bahkan beberapa universitas mengundang warga untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Anak-anak yang dulu bermain layangan, kini dikenal sebagai penemu pertama dan diminta bercerita di sekolah-sekolah. Mbah Karyo, yang dahulu dipanggil aneh karena kepercayaan lamanya, kini justru dihormati sebagai saksi sejarah. Di antara warga, tumbuh rasa percaya diri baru. Rasa bangga bahwa desa kecil mereka yang dulu dianggap biasa, ternyata pernah menjadi bagian dari cerita besar yang menyentuh langit. Di Jakarta, batu itu diteliti oleh tim ahli dari Lembaga Antariksa Nasional. Hasilnya mengejutkan. Itu adalah asteroid langka, mengandung unsur-unsur logam yang hampir tidak ditemukan di bumi. Ilmuwan dari luar negeri tertarik, dan pemerintah mulai merancang penelitian jangka panjang. Batu itu diberi nama resmi, Sumberjati 01, diambil dari nama desa tempat ia jatuh. Nama itu kini tercatat di banyak jurnal ilmiah, museum, dan pameran luar angkasa. Tapi bagi warga Sumberjati, batu itu tetap punya nama lain, batu penerang. Bukan karena sinarnya, tapi karena apa yang ia nyalakan dalam hati mereka. Sebuah cahaya kecil, bahwa harapan itu ada, bahkan di tempat yang paling sepi. Pak Lurah sering duduk di beranda rumahnya, memandangi langit malam yang kini terasa berbeda. Ia masih ingat malam saat petir menyambar tanpa hujan, dan bagaimana desa itu berubah selamanya setelahnya. Tapi yang paling ia ingat adalah reaksi orang-orangnya. Bagaimana mereka bersatu, marah, menangis, lalu menerima. Dalam batu itu, ia melihat lebih dari sekadar benda luar angkasa. Ia melihat keteguhan dan kerinduan rakyat kecil untuk dihargai dan diakui. Ia tahu, batu itu tak akan kembali. Tapi warisannya tetap tinggal dalam bentuk semangat, gotong royong, dan kebanggaan yang tak akan luntur oleh waktu. Dan malam-malam di Sumberjati pun kembali tenang. Tapi kini, setiap kali angin berhembus pelan di antara pepohonan, warga merasa seolah langit sedang berbisik kepada mereka. Sebuah cerita yang tak akan pudar. Bahkan jika dunia lupa, anak-anak akan terus bertanya, dan orang tua akan terus bercerita tentang malam petir tanpa awan, tentang batu biru yang bersinar di dalam tanah, dan tentang hari ketika langit mengirim sesuatu, bukan untuk merusak, tapi untuk mengingatkan, bahwa bahkan di desa terkecil sekalipun, langit bisa turun dan berkata, "Aku melihatmu."